Assalamualaikum guys, gak kerasa ya udah masuk Ramadan lagi nih. Semangat dong ya hari pertamanya. Apa malas-malasan nih badannya? Soalnya badan lagi lemes. Canda ya guys. Mumpung lagi di bulan yang berkah ini, pada pengen gak sih sukses di bulan Ramadan? Yakin nih mau? Harus mau lah ya. Sekelas Rasulullah aja nih guys yang udah dijamin surganya selalu semangat ngejalanin Ramadan. Gak pernah malas-malesan, apalagi alasan badan lemes. Nah, apa kabar kita yang dijamin surga aja juga enggak, tapi malas-malesan buat sukses di bulan Ramadan? Tapi tenang, Mimin punya tipsnya nih biar kita sukses di bulan Ramadan. Tips yang pertama, ninggalin semua perkara yang haram atau sia-sia. Tentu yang pertama harus ditinggalin ya apa aja yang ngebatalin puasa dan apa aja yang bisa ngegagalin pahala puasa. Kan sayang ya guys, udah puasa tapi ternyata nggak dapat pahalanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, puasa itu perisai, karena itulah jangan seseorang berkata keji dan jahil. Jika ada seseorang yang menyerang atau mencaci, katakanlah sungguh aku sedang berpuasa, sebanyak 2 kali. Demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, bau mulut orang berpuasa lebih baik di sisi Allah ketimbang wangi kasturi. Ia meninggalkan makanannya, minumannya, dan syahwatnya demi diriku. Puasa itu milikku. Akulah yang langsung akan membalasnya. Kebaikan selama bulan puasa dilipat gandakan 10 kali dari yang semisalnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan tips yang kedua nih guys, menunaikan perkara-perkara wajib sama sunnah juga. Yang utama pastinya yang menunaikan puasa ya. Terus qiyamul lail sambil dilandasin keimanan juga. Sama ngarepin ridha Allah ya. Siapa saja yang berpuasa Ramadan dan menghidupkan Ramadan dengan dilandasi keimanan dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Siapa saja yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan dilandasi keimanan dan semata-mata menghadap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Abis tahu tipsnya, kita juga wajib tahu nih guys, orang yang termasuk sukses di bulan puasa. Ya, biar tahu gitu, kita termasuk apa enggak ya? Pastinya seneng banget dong kalau termasuk. Nah, orang yang kayak gimana nih, yang termasuk sukses di bulan Ramadan? Cek. Yang pertama, yaitu sukses ngeraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gimana tuh? Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sungguh rugi seseorang yang ketika namaku disebut di sisinya, dia tidak bersalawat atasku. Sungguh rugi seseorang yang bertemu dengan Ramadan, lalu Ramadan berlalu darinya sebelum dosa-dosanya diampuni. Sungguh rugi seseorang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan renta, tetapi keduanya tidak menjadi sebab yang memasukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim. Nah lo guys, mumpung Ramadan nih, jangan disia-siain gitu aja ya bulan ini. Lanjut yang kedua, sukses ngeraih kebaikan Lailatul Qadar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sungguh bulan Ramadan telah datang kepada kalian. Di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang tidak mendapatkan kebaikannya, maka dia tidak mendapatkan kebaikan seluruhnya. Tidak ada yang diharamkan dari kebaikannya kecuali orang yang bernasib buruk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Aduh, pasti mau dong ya guys ketemu sama malam ini. Ya mumpung sekarang masih ada umur nih guys, kapan lagi ya kan dapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Nah, kita lanjut yang ketiga. Sukses ngeraih secara maksimal keutamaan pahala amal sholih yang dilipat gandakan seperti yang Allah janjikan. Kalau kesempatan terbatas itu kelewat gitu aja, bisa masuk ke dalam kerugian loh guys. Ada yang mau termasuk dalam kerugian itu? Ya enggak lah. Jadinya setiap muslim harus banget nih perbanyak amal baiknya selama Ramadan. Kayak tadarus Al-Quran, banyakin sholat sunnah, bayar zakat, i'tikaf, qiyamul lail, terus amal ma'ruf nahi mungkar. Sama amal-amal lainnya ya yang pasti bikin kita lebih deket dan deket lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nih guys,
Amal soleh yang paling utama di sisi Allah itu apa aja yang diwajibkan. Kayak dalam sebuah hadis qudsi nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah hambaku berkata kepadaku dengan sesuatu yang lebih utama daripada yang aku fardukan atas dirinya. Hambaku terus berkata kepadaku dengan amal-amal nawafil hingga aku mencintai dirinya." Hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi. Makanya nih guys, perbuatan yang wajib harus diprioritasin sebelum perbuatan sunnah. Tapi bukan berarti karena wajibnya belum sempurna, terus perbuatan sunnah nggak mau ngejalanin sama sekali. Kan enak ya kalau jalan bareng gitu. Wajib jalan, sunnah juga jalan ya kan? Sekarang yang terakhir ya guys. Nggak bingung kan? Cuma ada 4 kok. Terakhir. Sukses yang gimana ya? Yaitu sukses wujudin hikmah pensyariatan puasa, yaitu mewujudkan ketakwaan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Itu ayatnya hai orang-orang yang beriman loh. Berarti ayat ini khusus untuk yang beriman. Kita orang yang beriman bukan ya? Kalau kita ngakunya beriman, udah pasti paham dong kalau ayat ini untuk kita. Ibarat kayak gini nih guys, tiap orang pasti kan punya nama masing-masing nih. Kalau orang lain manggil kita dengan sebutan nama orang lain, auto kita nggak ngerasa dipanggil dong. Ya meskipun yang dimaksud itu kita. Yang beriman, coba ciumkan tangan, tapi jangan tinggi-tinggi ya guys. So, tetap semangat ngerayain sukses di bulan Ramadan ya guys. Nggak ada yang sia-sia kok selama kita mau berusaha ke dalam kebaikan yang dimaksudnya ya. Biar lebih semangat lagi ngejalanin Ramadannya, kita intip kuy. Ramadan Rasulullah kayak gimana? Mau tahu nggak nih? Penasaran? Stay tune aja. Di nanti kita cerita tentang khilafah. Wassalamualaikum.